Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, a'azzani wa a'azzakumullah. Saudara-saudariku yang semoga dimuliakan oleh Allah, kita bertemu kembali di malam Rabu untuk mengkaji pembahasan fikih menggunakan kitab Ad-Durarul Bahiyah fil Masailil Fiqhiyah karya Imam Muhammad bin Ali Asy-Syaukani Al-Yamani rahimahullahu taala. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita masih di babur riba, bab tentang riba. Nah, sudah kita singgung dalam pembahasan yang disebutkan oleh Imam Syaukani bahwasanya tidak boleh menjual belikan emas dengan emas, perak dengan perak, gandum merah dengan gandum merah, gandum putih dengan gandum putih, kurma dengan kurma, lalu garam dengan garam, kecuali dengan jumlah yang sama, ya dan biadin, tunai. Tidak boleh ada kelebihan dan tidak boleh ada tenggang penyerahan, ya. Nah, ini kalau misalkan ada kelebihan dalam 6 jenis barang tadi, maka namanya apa? Riba fadl. Tapi kalau ada tenggang waktu, riba nasi'ah. Emas 24 karat 3 gram ditukar dengan emas misalkan anggap 4 gram 21 karat. Ini kan ada perbedaan, ini kan berat kan? Ditukar, namanya apa? Riba fadl. Tapi kalau misalkan emasnya sama-sama 3 gram, yang satu 21 karat, yang satu 24 karat, yang 21 karat memberikan lu nih, saya tukar dengan punya kamu 24 karat 3 gram. Maka orang yang nerima, oh ya dah, saya ambil dulu di belakang, ambil. Namanya riba apa? Nasi'ah. Nah, maka harus ya dan biad, ya mithlan bimithlin, sama ukurannya, sama beratnya, dan ya dan biadin itu tunai cash. Ini 6 tadi, emas, perak, gandum merah, gandum putih, kurma, dan garam. Adapun menggolongkan selain 6 ini kepada 6 ini, maka terjadi perbedaan pendapat. Maksudnya, apakah barang-barang ribawi yang berlaku hukum riba cuma 6 saja, atau selainnya juga berlaku? Nah, ini terjadi perbedaan pendapat. Kalau kaum Zahiriyah, pendapat mazhab Zahiri, mereka menyatakan barang ribawi cuma 6 ini saja, tidak ada selainnya. Jadi tidak ada beras nggak termasuk barang ribawi kata mereka, kata Zahiriyah. Begitu juga misalkan apa, uang rupiah dengan rupiah juga nggak ada kata mereka. Begitu juga misalkan apalagi di sini yang serupa dengan beras, misalkan sagu. Kalau bagi Zahiriyah nggak ada itu riba tuh. Pokoknya riba tuh cuma 6 saja. Emas, perak, gandum putih, gandum merah, gandum putih, kurma, dan garam. Nah, ini pendapat Zahiriyah. Sedangkan mayoritas ulama, jumhur ulama berpendapat barang ribawi bukan cuma 6, tapi juga barang-barang lain yang memiliki ilat yang sama, alasan yang sama dengan 6 barang ini, memiliki kesamaan jenis dan kesamaan illat. Illat itu kesamaan sebab, kesamaan penyakit. Kalau dalam bahasa Arabnya asalnya penyakit, illat tuh. Artinya penyakitnya sama, alasannya sama. Kenapa ini ribawi? Karena misalkan ini makanan, berarti apapun yang berupa makanan berarti disamakan dengan ini. Nah, ini mayoritas ulama berpendapat barang ribawi bukan cuma 6, tapi juga berlaku pada selain barang yang 6 yang memiliki kesamaan dari sisi apa? Ilat dan jenis, ya itu. Nah, ini pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama, dan inilah pendapat yang kuat, ya. Yang benar, barang ribawi bukan cuma 6. Lantas apa saja barang ribawi selain 6? Nah, ini ulama juga beda pendapat. Sebagian menggolongkan, misalkan apa alasannya 6 barang ribawi ini, kenapa 6 barang ini dianggap barang ribawi? Alasannya apa? Ilatnya apa? Penyakitnya apa? Alasannya apa? Nah, ini beda pendapat. Sudah kita singgung, ada yang menyatakan kalau
emas dan perak, alasannya karena satu jenis dan ditimbang. Nah, ini pendapat mazhab Hanafi. Sedangkan pendapat mazhab Maliki dan Syafi'i, emas dan perak, alasannya kenapa dianggap barang ribawi? Apa ilatnya alasannya? Karena naked, alat tukar. Dan inilah pendapat yang kuat, ya. Pendapat Maliki, emas dan perak ini dianggap barang ribawi karena ilatnya, alasannya yaitu alat tukar. Berarti benda apapun yang berfungsi sebagai alat tukar berarti berlaku hukum riba, seperti emas dan perak. Artinya apa? Kalau mau ditukar harus jumlahnya sama dan tunai. Ya, berarti apa contohnya? Uang ini harus sama dan juga tidak boleh ada tenggang waktu. Kalau misalkan ini Pak, saya tukar uang 10.000, 100.000, 10 ya, 10.000-nya 10. Ini saya punya uang 100, tukar dengan 10.000, 10. Ya, nih dikasih uangnya, katanya, oh iya, diambil dulu, baru ambil 10.000-nya di belakang rumah 10 nih Pak. Nah, ini ada tenggang waktu kan? Dan ini namanya apa? Riba nasi'ah, itu. Nah, itu mazhab Maliki, pendapat yang kuat mazhab Maliki, emas dan perak ini dianggap riba karena memiliki ilat, alasan atau penyakit, yaitu alat tukar. Sedangkan gandum merah, gandum putih, kurma dan garam, apa ilatnya? Nah, ulama sekali lagi beda pendapat, namun pendapat yang lebih kuat, Allahu a'lam, pendapat mazhab Maliki juga sama seperti dalam zakat pertanian. Apa ilat 4 ini? Gandum merah, gandum putih, kurma, garam. Ilatnya, alasannya karena 4 ini makanan pokok yang bisa disimpan. Nah, itu. Maka karena dianggap makanan pokok yang bisa disimpan, apapun makanan pokok yang bisa disimpan berarti dianggap 4 ini memiliki hukum riba. Kalau tadi kan di sini gandum merah, gandum putih, kurma dan garam. Berarti makanan pokok selain 4 ini ada tidak? Ada. Apa? Beras, gandum sudah, sagu, oh ya kan? Jagung dan semacamnya. Nah, itu apa? Begitu juga kismis. Itu makanan pokok ya, sebagian tempat. Maka apapun barang ribawi selain 4 ini, maka berlaku hukum riba. Harus kalau mau tukar yang sejenis, harus jumlahnya sama dengan tunai. Contohnya beras. Misalkan ada beras raskin yang dibagi untuk itu, dan beras kualitas, oh ini beras Solok misalkan, itu kalau beras raskin, sama-sama yang satu, yang beras dari Solok ini misalkan 10 kilo, beras raskinnya 20 kilo. Kalau dirupiahkan harganya sama, lalu ditukar, boleh? Tidak, karena terjadi kelebihan. Nah, tapi kalau ternyata beratnya sama, beras raskinnya 10 kilo, beras Soloknya 10 kilo, tapi yang memberikan beras raskin ini saya berikan, yang punya beras Solok, ya nanti saya ambil dari gudang ya, udah terima. Berarti ini ada tenggang waktu, berarti namanya apa? Riba nasi'ah. Maka harus jumlahnya sama dan apa tadi? Tunai, tidak boleh ada tenggang waktu. Nah, itu tentang ilat atau pembahasannya apakah barang ribawi cuma 6 saja atau tidak. Pendapat yang kuat yaitu pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama, bahwasanya barang ribawi bukan cuma 6, tapi berlaku juga pada semua barang yang memiliki ilat yang sama dengan 6 barang tadi ya. Jelas Bapak ya? Itu kita ngulang aja, barangkali udah ada yang lupa ya. Nah, itu. Lalu berikutnya, itu kalau jenisnya sama. Tadi contohnya beras dengan beras, apalagi jagung dengan jagung, kismis dengan kismis ya. Atau kalau misalkan uang rupiah dengan rupiah, dolar dengan dolar, nah itu misalkan. Nah, tapi kalau misalkan beda jenis bagaimana? Kata Imam Asy-Syaukani, fa in ikhtalafatil ajnas jazat tafadulu idza kana yadan biyadin. Tapi kalau jenisnya berbeda, jenis barang ribawi tadi berbeda, maka boleh terjadi perbedaan berat atau takaran atau nilai jika memang tunai. Jadi diperbolehkan
kalau beda jenis, ya, maka boleh terjadi perbedaan berat atau ukuran. Yang penting ya dan biadin, tunai, cash. Ya, contohnya misalkan emas dengan perak. Emas 3 gram 21 karat ditukar dengan perak misalkan 6 gram. Ini kan terjadi perbedaan kan? Ya tidak? Nah, maka ini sebenarnya boleh tidak langsung ditukar? Boleh saja dengan syarat ya dan biadin, cash, tunai. Nih Pak, saya tukar dengan saya 3 gram emas, ini 21 karat dengan itu 6 gram perak. Ya, langsung, oh ini ya, yaudah. Nah, silakan. Nah, itu ya dan biadin. Maka dalam hal ini boleh, walaupun beratnya berbeda, ya. Tapi syaratnya harus tunai. Nah, kalau tidak tunai, Pak, ini Pak, emas 3 gram 21 karat, saya tukar dengan punya Bapak 6 gram perak. Nah, si penjual, oh ya dah, udah diambil duluan, baru dia ngambil ke rumahnya. Walaupun berapa meter, baru diambil nih Pak peraknya. Boleh seperti ini? Tidak, itu riba nasi'ah, ya. Jadi kalau beda jenis emas dengan perak, silahkan beda takaran, beda ini, beda apa, beda berat, yang penting apa, ya dan biadin, tunai. Nah, begitu juga Bapak, itu kalau beda jenis dan beda ilat, ya, beda ilat. Nah, begitu juga kalau beda jenis, contohnya seperti misalkan apa, tadi perak dengan perak, misalkan sekarang makanan lah, atau misalkan beras dengan apa, gandum. Ini kan beda jenis kan, ya kan? Beras 10 kilo, beras sama gandum mahal mana? Ada yang tahu? Gandum kali ya. Dianggap beras 10 kilo ingin ditukar kepada penjual gandum 15 kilo misalkan. Kalau dirupiahkan sama, 10 kilo berapa beras 10 kilo? Berapa? Siapa yang tahu? 150. Nah, itu juga 150 ternyata gandumnya 15 kilo. Nah, ditukar, kan terjadi perbedaan berat kan? Nah, boleh tidak ini? Boleh, yang penting tunai. Ini Pak, berasnya, oh ya, ini ininya, gandumnya, selesai. Tapi kalau misalkan si penjual beras ini, Pak, saya tukar dengan gandum 15 kilo ya. Oh iya, dibawa masuk, baru cari-cari ke belakang, ambil 15 kilo gandum. Nih Pak, boleh? Tidak boleh. Kenapa? Riba nasi'ah, ada tenggang waktu. Nah, ini Bapak, kalau beda jenis dan beda ilat, artinya di situ boleh terjadi perbedaan kadar, yang penting tunai. Tapi kalau kenyataannya, ini nggak disebutkan Mas Syokani, kalau yang jadi masalah ditukar barang-barang ribawi yang tidak sejenis dan tidak satu ilat, maka boleh terjadi perbedaan berat, plus boleh juga tidak tunai, ya. Contohnya misalkan emas dengan gandum, ya. Ini sejenis tidak? Tidak sejenis kan? Kalau yang satu apa namanya, alat tukar, yang satu makanan pokok kan? Bukan, mohon maaf, nggak sejenis. Maksudnya yang satu ini gandum, yang satu tadi Pak, emas dan gandum, beda kan? Ini jenis gandum, ini jenis emas, beda kan? Dan beda juga ilatnya, ya tidak? Kalau emas ilatnya apa? Alat tukar, artinya alasannya atau penyakitnya alat tukar. Sedangkan gandum makanan pokok, sudah beda jenis, beda ilat. Maka bagaimana kalau ditukar? Misalkan nih Pak, saya beli gandum misalkan 20 kilo dengan 1 gram emas misalkan. Udah beda kan? Yang satu 20 kilo, 1 gram. Sama nggak beratnya? Tidak kan? Tidak sama. Plus jenisnya beda juga kan? Nah, kalau misalkan seorang nih Pak, 1 gram, kasih, ambil, ya saya ambil dulu itunya apa, gandumnya di gudang, mungkin cuman beda berapa rumah lah, lalu kasih. Boleh tidak? Boleh, ya, karena tidak satu jenis dan tidak satu ilat, tidak satu penyakit, tidak satu alasan. Ya. Jelas Bapak ya? Yang seperti ini boleh, karena dia tidak satu jenis dan tidak satu ilat, ya.
Ya contohnya lagi apa? Coba mungkin yang dalam kontemporer, misalkan ya beli beras, Pak tolong kirimkan beras ini ya, misalkan dia penjual beras nih, tolong beli 1 ton, berapa harganya, misalkan anggap berapa, misalkan 10 juta, oh yaudah dikirim dulu ininya, berasnya, baru apa, uangnya, atau dikirim nanti Pak ya uangnya kalau udah laku ini, kan kayak gitu biasanya kan para pedagang kan, setelah laku berasnya baru kirim uangnya. Nah ini boleh tidak? Boleh. Karena apa? Pertama, beras dengan uang satu jenis tidak? Beda, yang satu uang, satu beras. Terus ilatnya sama tidak? Beda. Beras ini makanan pokok, kalau uang alat tukar. Maka kalau memang beda jenis dan beda ilat, boleh terjadi perbedaan berat atau takaran, dan boleh terjadinya istilahnya hutang, tidak tunai. Kenapa? Iya, tenggang waktu istilahnya. Nah jelas apa ya? Jadi ya dalam prakteknya yang seperti ini justru kemudahan dalam Islam. Barang-barang ribawi ya artinya terbatas, walaupun memang bukan cuma 6, tapi cuma tertentu saja. Yang kalau sudah beda jenis, apalagi beda ilat, bisa terjadi kelebihan berat salah satunya, dan boleh adanya tenggang waktu ya. Jelas Bapak? Ini tentang emas, perak dan semacamnya. Coba kalau misalkan dalam keseharian apa? Atau barangnya yang satu barang ribawi, yang satu bukan barang ribawi. Ini juga boleh beda ukuran, dan boleh juga ada tenggang waktu. Contohnya apa? Nah, beras dengan kelapa ya. Kelapa bukan makanan pokok ya? Bukan ya, misalnya gitu. Berasnya 10 kilo ditukar dengan kelapa 1 ton. Ya 1 ton. Kan beratnya beda sekali kan? Nah, dalam hal ini terjadi perbedaan berat, ditukar, lalu ngutang pula. Dia nyerahkan dulu berasnya, nanti kelapanya belakangan. Ini boleh tidak? Boleh. Karena apa? Pertama, udah bukan beda jenis. Yang satu barang ribawi, satu bukan barang ribawi. Nah, ini udah jelas boleh Bapak ya. Besi misalkan ditukar dengan beras, boleh tidak? Boleh ya. Boleh. Boleh. Besinya berapa kilo, berasnya berapa kilo, beda gitu. Lalu tidak tunai, boleh juga, karena besi ini bukan barang ribawi, apa ya? Iya, nggak apa-apa. Kalau memang beras, misalkan dia beli beras dengan rotan, jadi boleh rotannya di ini misalkan dikasih, nanti berasnya nyusul, boleh. Iya, itu juga boleh. Karena beras kan menurut pendapatnya kuat barang ribawi, tapi rotan bukan. Ya apa ya? Kecuali kalau kita ngikut mazhab Hanafi, ditimbang, waduh, segala yang ditimbang barang ribawi. Nanti semen barang ribawi, apalagi rotan, apalagi manau atau aduh. Maka ini pendapat yang paling kuat Bapak, berdasarkan dalil yang ada mazhab Maliki ya. Mazhab Maliki bahwasanya ilat barang-barang ribawi yang 6 tadi cuma 2 saja. Ada yang alat tukar dan ada yang makanan pokok yang disimpan. Nah ini disimpan Bapak. Qutun muddakhar. Qut makanan pokok, muddakhar bisa disimpan. Artinya kalau tidak bisa disimpan, nggak dianggap juga. Ya. Artinya misalkan sayur. Nah, ini bukan termasuk makanan pokok kan? Terus nggak bisa disimpan kan? Artinya kan sementara kalau sayur tuh. Misalkan cuma 1 hari, nggak 1 hari udah layu. Ya kan? Maka ini nggak berlaku. Apalagi ini bukan cuma dalam masalah barang ribawi saja Bapak, dalam masalah zakat pertanian pun pendapat yang kuat sekali mazhab Maliki bahwasanya zakat pertanian, barang-barang yang diwajibkan bayar zakat itu cuma barang-barang yang berupa makanan pokok yang bisa disimpan, bukan semua makanan. Karena ada pendapat yang menyatakan semua makanan, kalau nggak salah pendapat mazhab Hanafi juga. Apapun makanan, kalau sudah sampai nisab katanya harus dikeluarkan zakatnya. Dan ini pendapat yang kurang tepat ya. Termasuk katanya sayur. Padahal ada hadis yang menyebutkan dengan jelas laisa fil khadrawat zakat. Tidak ada zakat dalam sayur-sayuran. Nah, makanya ulama, sebagian ulama menyatakan
sayur-sayuran pun dibayarkan zakat, berarti sudah mengutarakan pendapat yang bertentangan dengan hadis Nabi. Bisa kita pakai? Tidak, ya. Kalau suatu pendapat bertentangan hadis, kita nggak bisa terima sama sekali. Itu menunjukkan tidak semua makanan wajib dibayarkan zakat, ya. Cuman makanan tertentu saja, yaitu makanan pokok yang bisa disimpan. Nah, namun jangan sampai juga Bapak-bapak kita suudzon, berprasangka buruk kepada para ulama yang berpendapat adanya zakat pada sayur-sayuran. Jangan sampai itu berpendapat ulama ini berarti berani-beraninya menentang hadis Nabi. Jangan. Bisa jadi ulama ini tidak sampai kepadanya hadis Nabi. Seperti contoh Imam Abu Hanifah kan, sudah kita bahas. Dan Imam Abu Hanifah bisa dibilang Bapak adalah ulama yang banyak, nggak sangat banyak sih, atau sering pendapatnya bertentangan dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena beliau di Kufah peredaran hadis sedikit, beda dengan Mekah, Madinah atau Mesir. Sehingga akhirnya karena hadis sedikit, beliau menentukan hukum suatu pendapat, suatu masalah dengan qiyas, analogi. Ini nggak ada nih, coba cari nggak ada tidak kasus yang serupa dengan ini. Oh ini, oh berarti ini disamakan dengan ini. Nah itu ya. Jadi jangan kita juga bermudah-mudahan dalam menuduh bahwa para ulama ini sengaja menyelisihi atau menyalahi hadis Nabi. Enggak. Para ulama bukan seperti itu. Kalau ahli bid'ah mungkin, kelompok-kelompok sesat mungkin seperti Mu'tazilah, Syiah mungkin. Tapi kalau ulama ahlu sunnah nggak mungkin. Ketika mereka mempunyai pendapat yang bertentangan dengan hadis Nabi, maka ketahuilah itu bukan karena disengaja, karena tidak sengaja, karena belum sampai kepada mereka hadis Nabi, lalu mereka pun mengutarakan pendapat dengan kias, analogi mereka. Jelas apa ya? Dan ini banyak ya, sering. Kalau dikatakan sangat banyak, tidak. Imam Abu Hanifah itu termasuk sering begitu, karena yaitu sekali lagi peredaran hadis di kota beliau, di kota Kufah ini sedikit, ulama ahli hadisnya sedikit. Makanya ahlu Kufah, ulama Kufah disebut ashabur ra'i, para pemilik ra'yu itu pemikiran. Maksudnya apa? Mereka menentukan hukum dalam suatu masalah berdasarkan ini, kias. Oh ini karena nggak ada hadisnya, oh berarti ini cek ada nggak masalah ini yang serupa dengan ini. Nah, coba dicek. Oh ada. Oh berarti ini yang tidak ada nih, berarti serupa dengan ini. Karena itu ini, kalau ini hukumnya haram, berarti ini pun haram. Ini tidak menggunakan hadis Nabi, tapi menggunakan apa? Qiyas. Ya, menyamakan sesuatu yang tidak ada dengan sesuatu yang ada karena kesamaan hukum, kesamaan sebab, kesamaan ilat gitu, Bapak. Nah itu ya, jadi kita hendaknya selalu berhusnudzon kepada para ulama. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah punya sebuah kitab yang sangat bagus, Raf'ul Malam an A'immatil A'lam. Ini kalau kita baca bagus Bapak ya, bukunya artinya menyadarkan kita bahwasanya apa sih sebabnya para ulama beda pendapat. Raf'ul Malam an A'immatil A'lam, menghilangkan celaan terhadap para ulama umat, maksudnya gitu, kurang lebih maknanya begitu. Artinya gini, para ulama beda pendapat. Nah, Syekhul Islam memberikan uzur, memberikan alasan. Nah, kenapa mereka berpendapat? Pertama, kemungkinan gini. Artinya Bapak, kalau kita baca kitab beliau, oh iya ya, saya maklumi lah. Kenapa ulama ini kok berpendapat gini? Padahal sudah ada hadis begini. Kenapa ulama ini kok berpendapat gini? Padahal hadis ini bertentangan jelas dengan pendapat ini. Kalau kita baca itu, oh iya, kita jadi maklumi. Ya. Apa? Iya, artinya beliau menjelaskan kenapa sih ulama ini kok bisa punya pendapat yang bertentangan dengan hadis. Mereka ketika melakukan itu sekali lagi tidak disengaja, karena mereka tidak tahu, atau mereka punya pendapat misalnya gini Bapak, hadis ini sepertinya tidak sahih, nggak dipakai, akhirnya pakai ini. Padahal menurut ulama lain sahih. Jelas Bapak ya? Ya contohnya ternukil dari Imam Malik, beliau berpendapat tentang baca bismillah sebelum wudhu, ada 5 pendapat. Ada 5 pendapat. Ada yang wajib, sunnah, ada yang mubah, makruh, ada yang bid'ah.
Bisa beda, gimana ceritanya? Apakah Imam Malik pimplan? Enggak juga, bisa jadi gini. Pertama, beliau berpendapat bid'ah ini, baca bismillah sebelum wudu. Kenapa tidak ada hadis? Lalu setelah beliau meneliti-meneliti, oh ada hadisnya. Setelah beliau dapat hadisnya, oh bukan bid'ah, ini wajib. Karena hukum asal perintah Nabi wajib. Tapi setelah diteliti-teliti, oh ternyata ada hadis lain yang menyebutkan tidak ada bismillah. Oh berarti hukumnya tidak wajib, tapi mubah. Ah gitu Pak, mungkin aja kan? Ini para ulama artinya sekali lagi, ketika mereka punya pendapat suatu pendapat, sekali lagi bukan misalkan mereka merubah pendapat ini jadi begini, bukan karena hawa nafsu, bukan karena selera pribadi, tapi berdasarkan istilahnya ijtihad mereka. Mereka udah nemukan hadis, lalu teliti hadisnya sahih. Oh. Ada lagi misalnya, oh udah 5 hadis ini udah saya pakai pendapat hadis ini. Setelah diteliti ternyata perawi hadisnya ada yang lemah, akhirnya hadisnya nggak diterima. Makanya berubah pendapatnya. Dan itu tidak tercela Bapak ya. Bisa jadi kita sekarang punya, saya condong pendapat ini, ternyata besok beda lagi. Dalam masalah fikih tentunya ya. Kalau masalah akidah nggak ada seperti itu Bapak ya. Jadi nggak ada para ulama pimplan, kok kemarin di mana Allah? Di atas arsy. Besoknya di mana Allah? Di mana-mana. Nggak ada. Masalah akidah nggak ada seperti itu. Ya. Atau bingung, jangan tanya di mana Allah. Ada sebagian orang ingin selamat, cari aman, akhirnya nggak mau jawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nah itu bukan metode Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah itu apa adanya. Kalau memang kebenaran sampaikan, ya jangan kita demi cari aman muter-muter, bikin umat bingung. Apa maksudnya Ustaz nih? Ngomong muter ke sini. Apa adanya aja jelaskan. Ini pendapat berdasarkan Al-Quran, Sunnah dan ijma' salaf. Selesai. Ya nggak perlu muter-muter supaya selamat istilahnya Bapak ya. Nah itu kita kembali lagi, jadi sekali lagi kita hendaknya selalu husnudzon kepada berprasangka baik terhadap para ulama yang mungkin saja punya pendapat yang bertentangan dengan sunnah atau hadis yang sahih ya. Ya kita lanjut. Jadi itu sekali lagi kata Imam Syaukani di sini, kalau misalkan, jadi Bapak bisa kita simpulkan masalah barang ribawi. Pertama, kalau barang ribawinya itu satu jenis dan satu illat, maka harus ditukarnya dengan ukuran yang sama dan apa? Tunai. Ya, emas dengan emas, harus beratnya sama dan tunai. Terus apa contohnya, beras dengan beras, gandum dengan gandum. Ukurannya sama dan tunai. Tapi ini yang pertama. Yang kedua, kalau jenisnya beda tapi ilatnya sama, penyakitnya sama, alasannya sama, maka boleh adanya perbedaan berat tapi harus tunai ya, ketika itu juga. Contohnya beras dengan apa? Emas, atau beras dengan uang ya. Maka dalam hal ini boleh seperti itu. Maaf, bukan beras dengan uang. Apa tadi? Beras dengan misalkan gandum. Beda jenis kan? Tapi ilatnya sama kan? Lalu uang dengan misalkan emas dan semacam. Lalu itu yang kedua. Lalu ketiga, jika barang tersebut beda jenis dan beda ilat barang ribawinya, maka dalam hal ini boleh terjadi perbedaan ukuran dan boleh adanya tenggang waktu. Contohnya apa? Contohnya misalkan emas dengan beras. Ini kan beda jenis kan? Ya tidak? Jelas beda jenis, emas, beras. Terus ilatnya sama tidak? Ilatnya beda. Beras adalah makanan pokok, emas alat tukar. Maka dalam hal ini kalau beda jenis dan beda ilat, maka boleh adanya perbedaan ukuran dan boleh ada tenggang waktu. Nah itu kalau barang ribawi. Lantas bagaimana kalau barang ribawi ditukar dengan barang yang non ribawi? Beras ditukar dengan besi. Gimana? Apakah harus tunai? Lebih boleh lagi. Boleh ukurannya beda dan boleh ada tenggang waktu. Itu kalau barang ribawi dengan barang non ribawi. Pertanyaannya, kalau barang non ribawi yang bukan ribawi ditukar dengan barang yang bukan ribawi juga, gimana? Apalagi contohnya apa? Misalkan besi dengan kelapa, ukurannya beda dan ada tenggang waktu, ya kan? Maka dalam hal ini
diperbolehkan. Jelas Bapak ya? Jadi itu pembagian tentang masalah riba dalam masalah jual beli ya. Nah, kita lanjut. Lalu berikutnya kata Imam Asy-Syaukani, wala yajuzu bai'ul jinsi bi jinsihi ma'a adamil ilmi bit tasawi wa in sahibahu ghairuhu. Nah, tidak boleh menjual barang ribawi dengan yang sejenisnya, tanpa diketahui kesamaan keduanya. Tidak boleh menjual barang ribawi dengan yang sejenisnya, sama-sama barang ribawi yang sejenis, tanpa diketahui persamaannya, ukurannya, kesamaan dari sisi timbangannya atau ukurannya, walaupun disertai dengan selainnya. Artinya ini misalkan ayo kita baca aja hadisnya, ada jelasan di sini supaya lebih jelas. Nah, ini kata Imam Syaukani, wa amma kaunuhu yu'tabarul ilmu bitasawi falima waqa'a fil ahaditsis sahihah min qawlihi mithlan bimithlin sawaan bisawain waznan biwaznin. Oh, berarti harusnya ada 2 poin Bapak yang kita bahas ini. Ya, kita baca kata Imam Syaukani, adapun diakui, artinya dianggap pengetahuan tentang kesamaan 2 barang ini dianggap harus diperhatikan, itu berdasarkan hadis-hadis sahihah, hadis-hadis sahih yang menyebutkan sabda Nabi mithlan bimithlin, semisal, sawaan bisawain, sama-sama saja, waznan biwaznin, satu timbangan, timbangan. Fa inna hadza yadullu ala annahu la yajuz bai'u syai' bi jinsi illa ba'dal ilmi bil musawah wal mumatsalah. Ini semua menunjukkan bahwa tidak boleh menjual suatu barang ribawi dengan yang sejenisnya kecuali setelah tahu persamaannya. Ya, harus sama. Oh, ini beratnya segini, berat segini. Wa mimma yadullu ala dzalik hadits Jabir bin Abdullah, di antara yang menunjukkan demikian yaitu hadis Jabir dalam Sahih Muslim lainnya, naha Rasulullah SAW, yaitu Bapak, artinya itu yang hadis yang sudah pernah kita bahas. Artinya Bapak, sekali lagi, kalau kita mau nukar barang ribawi yang sejenis, emas dengan emas, maka nggak boleh kita asal, oh ini diperkirakan segini, nggak bisa, harus jelas, tahu ini 1 kilo, ini 1 kilo. Begitu juga beras, ini berapa kilo, ini berapa kilo, misalkan. Atau misalkan ini berapa liter, ini berapa liter, harus jelas, tahu sama. Jangan cuma diperkirakan, oh ini diperkirakan segini, nggak bisa. Jelas Bapak ya? Karena kalau tidak, yaitu nanti bisa terjatuh dalam riba ya. Nah, itu masalah tidak boleh menjual barang ribawi dengan yang sejenisnya tanpa diketahui kesamaannya. Lalu di sini kata Imam Syaukani, walaupun disertai selainnya. Maksudnya gini, ini barang emas dengan emas, dan emasnya ternyata ada campuran. Emasnya bercampur dengan apa gitu loh. Oh, katanya ini ini misalkan 1 kilo 5 gram 5 gram, tapi yang ini udah ada campurannya. Maka tetap harus tahu emas ini harus sama. Jelas Bapak ya? Nggak boleh nanti ada terjadi perbedaan, harus sama. Misalkan ini 1 gram, misalkan campurannya berapa. Jadi nggak boleh, oh emas yang ini campurannya nggak tahu nih saya, campurannya berapa nih. Yang peraknya berapa, besinya berapa, yang ininya misalkan emas campur besi, misalkan besinya berapa gram, emasnya berapa gram, saya nggak tahu nih. Yang penting ini setelah ini diperkirakan 1 gram, oh udah tuker, nggak bisa. Jelas Bapak? Misalkan ini emas 1 gram, ini emas campur besi, misalkan ada ininya gitu, ditimbang 1 gram 1 gram, lalu tukar, boleh? Enggak, karena yang ini kan udah ada campuran besinya kan, otomatis berkurang kan? Ya tidak? Di bawah 1 gram maka nggak boleh, harus sama. Nah, ini apa dalilnya? Di sini Mas Syaukani menyebutkan, wa amma kaunuhu la ta'thira li musahabati syai'in akhar li ahadil mithlain fali hadithi Fadalah bin Ubaid 'inda Muslim wa ghairi. Adapun keadaan bahwasanya tidak ada pengaruhnya disertai 2 barang yang semisal disertai dengan selainnya. Artinya gini, ini ada 2 barang nih sejenis, lalu disertai dengan selainnya, ini nggak ada pengaruhnya, kata Imam Syaukani,
Berdasarkan hadis Fadl bin Ubaid dalam Sahih Muslim wa ghairi dan selainnya. Qal Fadl bin Ubaid berkata, "Ishtaraitu qiladatan yauma Khaybar bi 12 dinar fiha dhahab wa kharzun fa fasaltuha fa wajadtu fiha akthar min 12 dinaron fa dzakartu dzalika lin nabi fa qala la tubau hatta tufassil." Ya. Kata Fadl bin Ubaid, aku membeli kalung kiladah, sejenis kalung itu di hari Khaybar, di perang Khaybar, dengan harga 12 dinar. Aku membeli itu kiladah kalung di perang Khaybar, mungkin setelah perang Khaybar, dengan harga 12 dinar. Kalungnya itu 12 dinar. Di situ ada emas dan ada khorzun, manik-manik, permata. Permata itu berarti kan beda dengan emas kan, ya kan? Jadi dia beli kalungnya itu ada emasnya, ada permatanya. Nah, fafasol tuha, maka aku pun pisahkan antara emas dengan apa tadi, permata tersebut. Fawajadtu fiha aktsar min 12 dinar. Ternyata aku dapati sebenarnya apa, kalung tersebut lebih dari 12 dinar. Ya. Maka aku pun sebutkan itu kepada Nabi, maka beliau pun berkata, itu tidak boleh dijual sampai dipisahkan. Jelas apa ya? Jadi harus, sekali lagi harus, nggak bisa misalkan yang satu murni, yang satu udah campuran, lalu beratnya sama, langsung gitu aja. Nggak, harus diketahui nih campurannya berapa, ini yang emas aslinya berapa, dan harus jumlahnya sama. Jelas apa ya? Yang seperti ini disyaratkan demikian. Terus bagaimana tadi kalau kasusnya apa? Misalkan gini, ini 1 gram, ini misalkan 1 gram berapa, apa sih, 1,4 gram misalkan. Ternyata 1 gramnya ini emas, ini 1 gram emas, 0,4-nya besi. Boleh tidak, tukar? Boleh tidak? Boleh tidak, Bapak? Ini 1 gram emas, ini 1 gram, terus 0,4-nya besi. Boleh tidak? Boleh, Aldi? Boleh, ya. Yang penting tahu ini 1 gram. Tapi kalau, saya nggak tahu nih, diperkirakan ini, nggak boleh. Apalagi ini 1 gram, tapi udah campuran. Nah, ini nggak boleh nih. Karena nanti emasnya akan bisa jadi, dan pasti dipastikan berkurang. Bisa jadi cuma 0,9. 0,1-nya besi. Berarti kan ada kekurangan kan di sini kan? Ini kelebihan, ditukar, namanya apa? Riba fadl. Nah, gitu. Nah, jelas Bapak ya. Jadi sekali lagi kata Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala, di sini disebutkan tidak boleh menjual barang ribawi dengan barang ribawi yang sejenisnya tanpa diketahui kesamaannya, walaupun disertai dengan selainnya, dengan sertai selain barang ribawi, besi dan semacamnya. Jelas Bapak? Lalu berikutnya, pembahasan berikutnya, wala bai'ur rutabi bima kana yabisan illa li ahlil araya. Dan tidak boleh menjual kurma muda, rutab, dengan kurma kering. Nggak boleh. Tidak boleh menjual kurma muda dengan kurma kering, kecuali bagi orang-orang aroya. Nanti akan kita bahas. Jadi tidak boleh Bapak, misalkan kurma muda yang masih di pohon ditukar dengan kurma kering. Ini pernah kita bahas kan? Tidak boleh menjual buah yang ada di ini dengan, ya tidak, ya. Apa dalilnya? Di sini Imam Syaukani menyebutkan apa di sini? Wa amma kaunuhu la yajuzu bai'ur rutab bima kana yabisan. Adapun tidak boleh menjual kurma muda, rutab itu Bapak, itu kurma yang dianjurkan oleh Nabi untuk kita makan ketika apa? Berbuka. Jadi yang dianjurkan itu makan rutab yang masih muda, masih segar, enak, manis. Nah, iyalah mahal. Karena itu, karena enak itulah makanya mahal. Nah, tapi kalau tidak ada, kata Nabi, kalau tidak ada rutab, baru tamar itu kurma yang sering kita makan itu, yang udah kering itu loh. Kalau rutab itu masih basah, itu segar, rasanya luar biasa itu. Iya, itu udah nikmat tuh. Itu yang apa istilahnya yang paling afdal. Maka Bapak
Kalau dibilang disunahkan berbuka dengan yang manis-manis, kurang pas. Karena rutab itu nggak manis. Ya memang manis, tapi manisnya nggak terlalu ini. Pas itu bagus tuh. Tapi kalau kolak atau apa itu, malah bisa ini kan. Diabetes ya. Iya. Bukalah kolak langsung apa cendol atau apa, itu bisa diabetes. Nah, tapi kalau rutab itu tidak terlalu manis dan itu yang paling afdol. Kalau tidak ada rutab, baru kurma. Kurma itu kering ya, tamar itu kurma kering yang sering jual gitu Pak. Pembagian tuh. Nah, itu tuh. Nah, di sini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kata Imam Syukani tidak boleh menjual kurma muda rutab dengan yang kering, yang tamar itu. Kenapa? Fali hadits Ibnu Umar al-mutaqaddim fi nahyi an yabi'a rajulu thamara ha'itin kan nakhlan bitamrin kailan. Itu berdasarkan hadis Ibnu Umar yang sudah berlalu dalam Sahih Bukhari Muslim, yaitu tentang larangan Nabi kepada seseorang untuk menjual buah yang ada di pohonnya jika itu misalkan kurma muda dengan kurma kering diukur. Boleh seperti itu. Wa in kana karaman an yabi'ahu bizabibin kailan. Kalau misalkan itu anggur yang masih di pohon, yang masih segar, ditukar dengan anggur yang sudah kering. Namanya apa? Kismis. Nah, itu nggak boleh ya. Ini sudah pernah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Nggak boleh Bapak menjual yang muda dengan yang tua, yang udah kering. Anggur dengan kismis, lalu rutab dengan tamar. Ya, apa aja mau ajwa kah apa nggak boleh ya. Illa li ahlil aroya, kata Imam Syukani, kecuali bagi orang-orang aroya. Apa ini orang aroya? Dijelaskan oleh Imam Syukani. Wa amma jawazu, kata Imam Syukani, wa amma jawazu dzalika li ahlil aroya. Adapun bolehnya itu bagi orang-orang aroya, fali hadits Zaid bin Thabit 'inda al-Bukhari wa ghairihi. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam rakhasa fi bai'il araya an tuba'a bi kharsiha kailan. Adapun bolehnya menjual kurma yang muda dengan yang kering bagi orang-orang aroya itu berdasarkan hadis Zaid bin Thabit dalam Sahih Bukhari dan selainnya yang menyebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan keringanan bagi orang-orang aroya untuk menjual buah yang ada di ini yang ada di pohon dengan ditakar, diperkirakan. Nah, ini boleh. Nah, lantas maksudnya aroya itu apa Bapak? Aroya itu gini Bapak. Contohnya maksudnya gini. Gambarannya ada orang miskin. Dia punya kurma. Tamar kurma yang kering itu. Dan dia butuh dengan rutab, kurma yang masih muda. Dia butuh. Dan dia nggak punya uang untuk beli itu kecuali kurma kering. Maka gimana? Boleh nggak? Asalnya kan nggak boleh kan menjual yang ada di pohon dengan yang. Nah, tapi Nabi mengecualikan untuk orang aroya boleh. Karena apa? Kebutuhan. Jelas apa ya? Karena dia butuh sekali rutab. Mungkin kalau rutab kan segar kan. Kalau kurma ini kan ya memang enak juga, tapi kalau udah kering itu beda dengan yang masih muda kan. Ya tidak apa. Segala sesuatu yang muda tuh biasanya segar. Ya tidak. Nah, jadi gitu. Dia pengen yang muda nih. Dia butuh, tapi dia punyanya nggak punya uang. Aduh, dia cuman punya kurma ini tamar. Ya gimana nih? Udahlah. Dalam hal ini Nabi mengecualikan boleh. Asalnya nggak boleh. Tapi karena ini dibutuhkan dan Nabi mengecualikan, maka boleh. Jelas apa ya? Sebenarnya kalau pakai kias, kita pakai kias enggak sama aja kok. Kenapa dibedakan? Tapi Bapak, kias analogi kalau bertentangan dengan nas dipakai tidak? Nggak pakai kan? Ya, kalau menurut kias nggak bisa loh. Gimana? Nabi pernah melarang menjual buah yang ada di pohon dengan yang ada di tangan. Nabi melarang loh. Tiba-tiba Nabi mengecualikan ini. Gimana nih? Ya kalau kita pakai akal kita mah nggak boleh harusnya kan. Tapi kalau sudah seorang Nabi menentukan A, maka kita tidak bisa lagi protes. Dan ini termasuk sebenarnya keringanan bagi umat Islam. Jadi Islam itu bukan agama yang kaku. Ya, segala sesuatu yang dibutuhkan, Bapak. Kalau memang itu pertama gini, segala sesuatu yang hukumnya haram, Bapak ya. Kalau dalam keadaan darurat boleh.
Begitu juga kalau ada hajat yang mendesak. Memang nggak darurat. Saya kalau nggak ini, nggak melakukannya nggak mati. Tapi kalau saya nggak melakukannya, luar biasa sulitnya. Ya contohnya ikhtilat. Ya, zaman sekarang ikhtilat di mana-mana ya kan. Nah, seorang misalkan saya mau ini pergi ke mana, dia nggak bisa nyewa taksi, dia bisanya naik angkot, dan angkot kiri perempuan, depan perempuan, menengok kanan perempuan, menengok atas perempuan, ke bawah lebih parah lagi. Nah, gimana? Ya kan, dia otomatis kayak gitu kan. Nah, ini sebenarnya ikhtilat kan nggak boleh dalam Islam kan. Tapi kalau seorang nggak melakukannya, apakah akan mati? Tidak kan? Tapi kalau tidak melakukannya akan apa? Wah, susah luar biasa. Masa saya jalan berapa puluh kilo? Waduh, repot. Ya udahlah, saya naik angkot lah. Nah, dalam hal ini kalau memang ada hajat yang mendesak, itu diperbolehkan. Jelas Bapak ya? Dan semacamnya. Ya mungkin Bapak cukup sampai sini. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita lanjutkan lagi tentang pembahasan riba ini. Dan yang riba ini pembahasan yang sangat luas Bapak ya. Ini baru seberapa gelintir aja. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita lanjutkan lagi. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.